Jalan Denpasar Gilimanuk yang tepat berada di Pasar Bajera, Kecamatan Selimadeg, Kabupaten Tabanan, Bali, ambles sedalam 8 meter saat hujan deras pada Senin 7 Juli 2025. Amblesnya jalan membuat sinkhole atau lubang yang besar. Pemerintah setempat menutup akses jalan ambles itu untuk perbaikan sehingga perjalanan wisatawan Jawa Bali terganggu. Ini karena jalan ini merupakan salah satu rute tercepat penghubung dari area kota Denpasar ke Pelabuhan Gilimanuk dan sebaliknya. Terpisah, Koordinator Bidang Komunikasi Tim Percepatan Pembangunan Bali 2025-2030, I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati menjelaskan, jalan amblas karena umur aspal yang sudah tua dan runtuhnya saluran irigasi yang melintas di bawah badan jalan. Saluran tersebut mengalirkan air dari sisi timur Pasar Bajera arah utara ke selatan. Runtuhnya struktur ini menyebabkan longsor sedalam sekitar 8 meter dan tinggi muka air mencapai 1,8 meter. Satker PCN Wilayah 1 Bali saat ini sedang mengusulkan anggaran penanganan darurat ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur Bali untuk perbaikan jalan. Satker saat ini melakukan perbaikan dengan mengganti saluran air menggunakan box culvert atau gorong-gorong kotak. Memperbaiki kerusakan dan memulihkan fungsionalitas serta kekuatan pergerasan jalan, perbaikan dan penutupan jalan akan berlangsung selama 30 hari. Arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Kendaraan dari arah Gilimanuk diarahkan ke utara dan keluar di timur Pasar Bajera. Sementara itu, kendaraan dari arah Denpasar diarahkan ke kiri sebelum Indomaret dan keluar di barat Terminal Bajera. Langkah-langkah awal di lapangan juga sudah dilakukan, termasuk pemasangan rambu lalu lintas, pagar pengamanan, penyiapan steel set pile, mobilisasi alat berat seperti ekskavator dan kren, serta penutupan aliran irigasi sementara. Culvert box 2x2 meter juga sudah disiapkan. Sementara itu, dampak dari amblesnya jalan Denpasar Gilimanuk di dekat Pasar Bajera, Desa Bajera, Kecamatan Selimadeg, Tabanan ini tak hanya menyebabkan lalu lintas Jawa Bali lumpuh. Kemunculan lubang raksasa di jalan itu juga berbuntut panjang atau berdampak ke berbagai hal. Salah satu dampak dari amblesnya jalan itu adalah adanya pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus ini juga berefek negatif, sebab pengendara angkutan harus merogoh kocek lebih dalam karena jaraknya lebih jauh. Selain itu, pedagang di dekat lokasi jalan ambles juga mengeluh omsetnya menurun. Sejumlah sopir truk pengangkut barang jurusan Jawa Bali tertahan di sekitar lokasi jalan ambles di Desa Bajera sejak Senin 7 Juli 2025. Akibat kondisi tersebut, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan ataupun kembali ke Pulau Jawa. Dari pantauan di lokasi, para sopir memilih tetap bertahan di truk masing-masing meski mengaku mulai kelelahan secara fisik maupun mental. Seperti cerita Kasdi, sopir asal Kudus, pria berusia 69 tahun itu harus makan dan tidur di truk sembari menunggu kepastian. Sopir lainnya, Idris, 39 tahun asal Kudus, juga mengalami hal serupa. Ia sebenarnya mengetahui informasi jalan jebol pada Senin 7 Juli 2025 pukul 17 WITA, tetapi ia mengira jalan bisa dilewati. Sialnya saat tiba di lokasi, kendaraan besar tak bisa melintas dan dianjurkan menempuh jalur Buleleng atau Karangasem jika ingin menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pantauan di lapangan, antrean truk besar mengular sepanjang sekitar 1 km, mulai dari titik jalan ambles hingga ke selatan SPBU Desa Berembeng, Kecamatan Selimadeg. Para sopir kini hanya bisa menunggu atau memilih jalur alternatif lain. Tak hanya itu, distribusi bahan bakar minyak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Pulau Dewata
turut terdampak akibat amblesnya jalan di dekat Pasar Bajera. Hal ini dirasakan langsung oleh PT Pertamina. Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengungkapkan penyaluran BBM ke wilayah Bali Selatan untuk sementara tidak melintasi wilayah Bajera Tabanan. Alhasil truk tangki BBM Pertamina kini harus memutar ke arah Buleleng. Ahad menjelaskan, Pertamina terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar mobil tangki BBM mendapatkan prioritas selama jalan di Bajera Tabanan jebol. Ia berharap penyaluran BBM di Bali tak terlalu terganggu hingga ruas jalan jebol tersebut bisa dilalui kembali. Selain truk tangki Pertamina, kendaraan besar seperti truk, bus, atau kendaraan roda 6 juga dialihkan menuju Singaraja. Sedangkan kendaraan roda 4 dan roda 2 dialihkan melewati jalur selatan Polsek Selimadeg. Setelah kejadian itu, Ketua Komisi 3 DPRD Bali Inyoman Suyasa mendorong proyek tol Gilimanuk Mengwi sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Kejadian jalan jebol di jalur utama Denpasar Gilimanuk depan Pasar Bajera Kecamatan Selimadeg Tabanan pada Senin 7 Juli lalu dinilai semakin mempertegas pentingnya percepatan pembangunan tol tersebut sebagai solusi jangka panjang atas persoalan kemacetan dan kerusakan infrastruktur. Menurut politisi Partai Gerindra itu, Komisi 3 DPRD Bali sepenuhnya mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek tol tersebut. Di sisi lain, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa pembangunan tol Gilimanuk Mengwi masih dalam proses tender konstruksi dan memerlukan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal investasi. Terkait target Gubernur Bali dalam penyelesaian jalur jebol itu yang memerlukan waktu 3 minggu untuk perbaikan, Suyasa menilai target itu masih dalam rentan waktu yang realistis. Meski begitu, ia berharap penyelesaian masalah ini bisa disegerakan, karena takut akan menimbulkan masalah baru jika jalur alternatif yang digunakan sementara ini terus dilalui kendaraan-kendaraan bermuatan berat. Lebih jauh, pihaknya juga menyoroti minimnya alokasi anggaran pemeliharaan jalan dan akan mendorong di APBD Perubahan 2025 alokasi untuk infrastruktur khususnya pemeliharaan jalan bisa lebih ditingkatkan. Dengan kondisi seperti ini, DPRD Bali berharap kejadian serupa bisa menjadi pemicu keseriusan semua pihak dalam mendorong pembangunan infrastruktur jalan yang lebih berkelanjutan, termasuk jalan tol yang lebih representatif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.